wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita lanjutkan kuliah kita ya di eh, telekomunikasi. Di hari ini akan saya jelaskan mengenai modulasi digital, gitu ya. Jadi di pertemuan setelah UTS kita udah membahas apa namanya analog digital conversion, begitu kan? Bagaimana mengkonversi dari sinyal analog ke digital. Kemudian yang kedua adalah kita menjelaskan juga impairment ya, kerusakan-kerusakan ya, eh, kerusakan-kerusakan pada telekomunikasi seperti itu. Nah, di hari ini kita akan bahas digital modulation gitu. Seperti itu. Apa sih digital modulation? Jadi sebagaimana kita ketahui, digital modulation itu ada dua ya. Ada yang menggunakan kanalnya adalah short range ya, short short range gitu kan. Ada yang long range ya. Nah, software itu seperti apa? Software itu lebih ke arah seperti kabelan gitu ya. Jadi apa namanya kabelan ya, ada straight, ada cross begitu kan. Kalau Anda mengenal kabelan, nah sebenarnya dia adalah digital communication. Gitu. Jadi kenapa digital communication? Karena yang dikirimkan adalah sinyal-sinyal digital, gitu ya. Nah, sementara yang long range itu eh, kok begitu ya? Recording in progress. Oke, nah jadi kembali ke ya. Oke, masuk lagi ke materi, yaitu pada jarak jauh, maka kita menggunakan namanya modulasi digital. Kenapa suka begini?
Recording stopped. Sudah terlihat ya, mau infonya? Udah, Pak. Oke. Nah, jadi berapa sinyal dia dia harus dimodulasi begitu ya, sinyal dimodulasi dari apa? Untuk apa? Untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, modulasinya modulasi apa? Modulasinya adalah modulasi modulasi digital ya, seperti itu. Nah, bagaimana modulasi digital itu terjadi ya dan dapat dilakukan? Kita akan bahas hari ini. Oke, sebelum masuk ke modulasi, ini kita masuk dulu ke PCM ya, Pulse Code Modulation. Jadi Pulse Code Modulation sebenarnya bukan modulasi, dia hanya cara merubah dari analog ke digital conversion ya. Bagaimana sinyal analog tersebut dirubah menjadi sinyal discrete begitu ya, gitu. Seperti itu kemudian dikonversikan kembali menjadi dikonversikan kembali menjadi sebuah sinyal biner gitu ya, seperti itu ya. Jadi misalkan 111, 00, 1100, dan seterusnya. Ini adalah analog digital conversion. Tentu saja nanti yang akan dimodulasi adalah sinyal-sinyal digital ya. Nah, tapi perlu diingat sinyal yang akan masuk ke antena gitu ya. Jadi sebenarnya adalah modulasi sama penumpangan siapa? Penumpangan sinyal informasi dan penumpangan carrier dan di sini adalah carrier ya, eh, apa ya, nah sinyal ini kemudian dikirim ya. Nah, saya coba pakai jadi. Jadi sinyal-sinyalnya sengaja ya saya coba tidak share screen overall biar biar bisa bisa eh, terbaca aja ya.
sinyal tersebut akan dikirimkan ke antena ya, gitu ya. Jadi ke antena. Nah, ini adalah CT, adalah carrier ya. Nah, sementara di digital modulation, carrier-nya itu siapa? Sinyal digital ya, seperti ini ya. Sementara mesinnya ada sinyal digital gitu kan, 1100 dan seterusnya. Carrier-nya dia tetap sinyal digital. Jadi yang dikirimkan ke antena sinyalnya sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal apa sih yang dikirimkan ke antena adalah sinyal analog ya, bukan sinyal digital. Gitu. Oke, ini adalah contoh latihan di pertemuan terakhir, dua pertemuan terakhir mana PCM itu pulse code modulation itu dikerjakan. Dimulai dari sampling, kuantisasi dan coding ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga yang namanya sinyal secara lokal gitu ya. Jadi sinyal secara lokal. Jadi apabila dua buah komputer begitu, dua buah PC depan dengan komputer, maka sinyal ini biasanya pada sistem komunikasi komputer ya, JARCOM ya, JARCOM ya. Digital agar apa? Karena dikirimnya jarak jauh gitu. Harus ada antenanya agar lebih kecil gitu kan. Kemudian jelaskan bagaimana division multiplexing, kemudian code multiplex. Di pertemuan sebelum UTS kita bahas ini nih, amplitude modulation, frekuensi modulation, sama phase modulation. Nah, sekarang kita bahas yang digitalnya, gitu kan, namanya amplitude shift keying, ASK ya, gitu kan. Kemudian frekuensi shift keying, FSK, dan phase shift keying, PSK ya. Jadi ini adalah sinyal digital yang dikirimkan, gitu kan. Dan ini sekarang mobile phone, handphone Anda, gitu kan, generasi ketiga, keempat, gitu seperti itu, bahkan nanti ke depan generasi kelima sudah pakai digital modulation. Nah ini ya sama ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, digital modulation memiliki beberapa keunggulan, diantaranya bandwidth, gitu kan, murah karena bisa digunakan kembali gitu ya, bisa di encode kembali gitu kan, noise-nya, privasinya tinggi, bisa ya, jadi yang tadi. Kemudian lebih tahan dynamic range of ditahan kan, bisa produksi storage. Nah ini juga penting ya, data digital itu bisa di storage di hard disk gitu kan, dan seterusnya cloud gitu ya. Sementara kalau data analog itu sulit ya disimpan gitu ya, beda dengan data digital. Oke, sekarang masuk ke digital modulation. Apa sih digital modulation? Jadi dia adalah modulasi, tadi ya saya jelaskan di awal, bahwa sinyal informasi ya message tetap ya, message dikalikan dikalikan sebuah carrier gitu kan, di sini adalah frekuensi carrier CT gitu kan, menjadikan sinyal UT gitu kan, masuk ke antena. Nah, sinyal-sinyalnya adalah di sini adalah bit biner gitu ya, 1010 gitu kan. Nah, sementara di sini adalah sinusoidal. Uh, dua sinyal itu dikalikan gitu ya, maka namanya dimodulasi. Dua sinyal itu dikalikan, maka apa? Ketika sinyal 1 dan 0 gitu ya, coba sinyal 1 dan 0, sebelum misalkan ini kita akan melakukan modulasi ASK. ASK, amplitude shift keying. 1, 0, 0, 1 misalkan. 1, 1, 0, 0, 1. Carrier-nya begini. Ya, carrier sama ya, sinusoidal ya. Nah, ini adalah message, ini adalah carrier.
maka sinyal yang kalau hasilnya apa? Karena dia dikalikan gitu ya, kali ya, modulasi itu adalah perkalian sinyal sebenarnya. Maka apa? Pada batas ini saya coba kasih batas ya. Batasnya kan ini nih. Nah, kan. Katakanlah ini sama lah, terus lah. Maka sinyalnya apa? Maka ketika satu dikalikan sinyal sinusoidal, maka hasilnya sinusoidalnya ada. Red sampai sini ya. Nah, ketika sinyal 0 dikalikan sinusoidal, maka dia akan menghasilkan sinyal 0. Gimana? Ya lurus gitu ya. Ya. Jadi sinyal yang dikirimkan antena itu sinyal mana? Kalau ASK bentuknya seperti ini nih sinyalnya. Gitu. Oke. Nah, kalau pas frekuensi shift keying, dia fokusnya ke arah apa? Change frekuensi. Jadi frekuensi yang satu mungkin lebih rapat dibandingkan dengan frekuensi yang nol. Kalau fasenya yang berubah ketika dia naik turun, berubah nih bitnya jadi nol, balik begitu. Itu fase shift keying, gitu ya, seperti itu ya. Jadi amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Penjelasan lebih detail berikutnya. Amplitude shift keying, nah konsep bahwa amplitudenya memiliki dua buah level sinyal, gitu ya, bit 1 dan bit 0. Kenapa bit 1 dan bit 0? Dia kan digital. Digital hanya ada 1 dan 0, gitu ya. Nah, masuk ke dalam sebuah sinusoidal gitu kan. Sinusoidal kan ini kan kalau ada sinusoidal gitu kan rapat terus saja kan rapat banget begitu. Nah, maka apa? Ya, suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Nah, maka ketika sinyal tersebut bitnya satu nol nol satu satu nol satu satu nol nol satu nol gitu kan dikalikan, maka sinyalnya yang ini diganti nol dikalikan sinusoidal, maka dia jadi nol. Sinyal inilah yang akan dikirimkan ke antena, gitu kan. Maka ini adalah sinyal modulasi digital. Oke. Amplitude shifting seperti itu. Bitnya satu muncul, bitnya nol. Ada juga ketika bitnya nol, kadang ini bitnya nol itu, ini kan nol ya sinyalnya ya, berarti tegangannya kan nol nih. Ini bingung si penerima, ini tuh nol karena mati atau nol karena bit nol. Nah, gitu kan. Maka apa? Maka ada orang yang mengusulkan bit nolnya amplitudenya lebih kecil gitu. Jadi biar ada ya walaupun berapa berapa apa namanya mungkin 0,5 volt gitu kan ketika nyampe sini adalah voltasenya lebih tinggi gitu ya. Voltasenya lebih tinggi mungkin 1 volt gitu kan. Satu volt maka biar tidak biar tidak ambigu antara siapa? Antara bit 0 dan sinyalnya mati. Itu seperti itu. Itu adalah amplitude shift keying. Maka dia fokusnya adalah amplitude, berubahnya amplitude. Shift itu geser gitu kan. K ya kunci ya, gitu kan. Kunci perubahan dari amplitude-nya. Oke. Kita lanjutkan setelah amplitude shift keying masuk ke frekuensi shift keying. Ya Allah, ini kenapa? Nah, kita lanjutkan, sengaja tidak saya ini ya, overall tadi sepertinya. Frekuensi shift keying itu sama, memiliki frekuensi pertama untuk bit 1
memiliki frekuensi kedua untuk bit 2. Jadi frekuensinya yang beda gitu kan. Seperti itu. Maka di sini ada switch gitu kan, ada switch gitu kan. Jadi ketika ada sinyal bitnya 1, bitnya 0, maka frekuensinya langsung berganti. Ini kan frekuensinya misalkan katakanlah ini berapa? Ini apa? Ini 100 lah. Maka ini kan lebih rapat nih gitu kan. Ini frekuensi berarti mungkin 100 begitu. Seperti itu hertz ya. Hertz. Maka frekuensi shift keying adalah frekuensi amplitudenya sama ya. Dia tidak bermain di amplitude. Ini sama. Jadi apa namanya FSK itu seperti itu ciri khasnya. Kalau ASK tadi amplitudenya beda, gitu ya. Amplitudenya berbeda begitu. Recording in progress. Seperti itu. Itu dia FSK frekuensi shift. Nah begitupun yang ini contohnya lebih jelas ya di sini ya. Bahwa untuk bit 0 frekuensinya lebih rendah gitu kan, mungkin 50 Hz, kalau ini mungkin 100 gitu ya, pasti ada lebih tinggi. Oke. Itu dia FSK. Nah, PSK, frekuensi shift keying. Nah, kalau frekuensi fase shift keying. Kalau dari fase, maka dia apa? Maka dia berubah adalah fasenya. Gitu kan? Kan di awalnya bit berapa? Bitnya katakanlah 1, 0 gitu kan. 1 1 0 1 gitu kan. Dia jalan nih 1 terus. Dia tidak ada perubahan fase di sini. Nah, tapi ketika sampai titik sini, oh ternyata bitnya berubah dari 1 ke 0. Maka apa? Kan harusnya ke atas kan. Gitu ya. Tapi dia kebalikannya. Nah, begitupun di batas ini. Gitu ya. Di batas ini kan 0, ini bit 1. Dia berubah kembali. Jadi apa? Jadi perubahan fase tersebut disebabkan oleh karena perubahan dari bit-bitnya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah frekuensinya sama, amplitude sama, gitu ya, seperti itu ya. Tapi apa? Tapi fase itu tapi fasenya yang berubah ya, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Kemudian untuk nah ini dia sama di fase shift keying juga. Oke. Jadi dia fasenya yang berubah. Bit 1, bit 0 gitu kan. 0, 1, 1, 0, 1. Ini fase shift keying. Tidak perhitungan seperti apa? Karena perhitungannya sederhana gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau amplitude modulation kan perhitungannya cos kali sin. Ini lebih sederhana. Kenapa? Karena hanya dikalikan angka biner, angkanya 1 dan 0 begitu ya. Kalau sin dikalikan 1 dan 0 ya kalau sin ya tetap sin, kalau 0 ya jadi 0 kan begitu. Seperti itu. Gitu kan. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk sinyalnya saja gitu kan. Beda dengan apa di analog modulation gitu kan, analog modulation ada cos kali cos gitu kan, seperti itu. Nah masalahnya apa message dikalikan carrier kan CT kan. Nah masalahnya message-nya di apa namanya ASK gitu kan, seperti itu dia hanya bit 0 dan 1 gitu ya. Bit 1 dan 0, 0 dan 1 dan seterusnya. Jadi perkaliannya tidak begitu rumit. Ini kenapa ya? Maaf ketidaknyamanannya. Oke. Kemudian ada nggak kalau misalkan yang lain ada sistem-sistem modulasi yang lain namanya binary phase shift keying. Jadi dibikin kalau tadi kan fasenya beda 0 derajat sampai 90. Nah, ini bedakan 180. Kalau dilihat bit satunya apa bit 0-nya sebelah sini, bit satunya sebelah sini. Gitu kan. Atau dua fase shift keying sama aja ya. Nanti saya akan contohkan di lab. Ada coba. Kemudian yang selanjutnya adalah ya,
Oke, yang selanjutnya adalah selain BPSK ada QPSK. Nah, ini dipergunakan sebenarnya kalau Anda mempergunakan WCDMI ya 3,5G gitu ya sebelum adanya LTE gitu kan. Dia pakainya QPSK. Bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi sekali ngirim 2 bit. Nah, kalau LTE yang terbaru adalah 256. Jadi sekali ngirim adalah bitnya banyak begitu ya. 256 itu 256 berarti 8 bit. Sayang banget terputus-putus. Ini kayak gini tuh jaringannya atau memang PTT saya ya? Oke. Nah, ini adalah contoh di simulasinya ya. Kalau QAM, nah ini dia QAM lebih banyak lagi, 16 QAM, maka hasil simulasinya seperti begitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu di modulasi digital. Nah, next week, next week ya, saya coba contohkan dari sini. Ada mata kuliah sebenarnya dari dia. Kelihatan MATLAB kelihatan ya, ada Simulink ya. Sudah kelihatan MATLAB? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini terlihat bagaimana random integer ya, ini integernya digerakkan, kemudian ada 8 possessive keying, berarti sekali ngirim saya 3 bit, begitu kan, karena kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Melewati kanal AWGN, gitu ya, additive white Gaussian noise. Nah, seperti ini adalah kanal udara. Ini gambar antena ya, antena di sini ada noise di sini, kemudian ada antena, dan ini receiver. Nah, berapa banyak sih error yang diperbolehkan, dan seterusnya. Saya akan coba simulasikan. Nah, jadi ini kelihatan ya, kalau misalkan powernya saya rendahkan, gitu kan. Ini coba PowerPoint-nya saya stop dulu ya. Saya simpan. Nah, ini dia. Kayaknya PowerPoint-nya yang bikin masalah ya. Nah, ini adalah powernya, energi bitnya misalkan saya turunkan 10. Jadi, saya mengirimkan sebanyak 10.000 sinyal. 10.000 bit gitu ya. Seperti itu ya. Ini MATLAB ya. Kita coba simulasikan. Thread. Nah, perhatikan bit yang dikirim ini kenapa diam gitu. Bit yang dikirim kayaknya jaringan. Nah, bit yang dikirim bentuknya seperti ini. Dia error tuh kalau apa? Kalau nyebrang. Harusnya di sini, lokasi ini, nyebrang ke lokasi sini. Nah, tapi powernya karena powernya rendah, begitu ya, seperti itu, maka kelihatannya errornya nih. Nah, ini yang paling bawah tuh errornya, gitu ya. Terlihat dikirimkannya berarti 0,3 persennya error, begitu ya, seperti itu ya. Nah, itu kita coba tunggu sampai selesai atau lama ya. 35%. Ini sebelah sini aja pojokannya ya. Ini adalah gambar yang tadi, ini adalah sinyal yang dikirimkan. Lihat sinyalnya itu tidak ada noise ya di sini ya. Artinya dia akan tetap stay di sana. Dia akan error ketika dia pindah ke lokasi yang lain gitu. Nah, seperti ini di receiver itu sinyalnya jadi apa? Jadi banyak begitu ya, seperti itu ya. Oh, bisa di stop. Saya stop. Ini kebanyakan simulasi 100.000 ya. Coba. Saya akan coba ganti energi bit, powernya saya naikkan, gitu ya. Powernya saya naikkan menjadi berapa tadi? Katakan misalkan 30. Oke.
Nah, perhatikan. Nah, ini sekarang lebih apa? Berarti saya mengirimkan sebanyak 1000 bit begitu ya, seperti itu ya. Mungkin terbaca di sini 10.000. Nah, di receiver itu tidak geser kan begitu ya, seperti itu ya. Dia hasilnya seperti ini. Begitupun apa? Kalau dinaikkan kembali maka powernya kalau 25. Nah, ini naikin power sebenarnya bermasalah bagi operator ya, operator seluler. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan penguatan yang lebih besar, berarti mengeluarkan energi, berarti mengeluarkan uang, dana, gitu ya, gitu. Gitu. Jadi, tapi dia errornya masih nol. Nah, perhatikan ya, berarti masih di accepted. Apalagi kalau misalkan saya bahasanya powernya gede banget, 50. Nah, ini gede banget, dia pasti akan mirip ya. Batasnya apa sih Pak? Gitu kan. Batasnya biasanya adalah 10 pangkat minus 9 gitu ya. 10 pangkat minus 9 apa eh, eh, jadi setiap 1 miliar bit gitu ya, maksimal hanya 1 buah yang error. Gitu. Itu standar dari sistem telekomunikasi. Nah, Anda mungkin baru mengetahui begitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan powernya diperkecil lagi, dua berapa? 23 ya. Hasilnya masih nol nggak? Nah, dia masih nol ya di atas ya, walaupun dia geser, dia masih nol. Saya kirimkan sebanyak 1000 gitu kan, atau bacanya 10.000 ya. Oke, kemudian tadi angkanya berapa? 23, saya ganti jadi 20. Running. Nah, udah mulai ada 3 bit, 6 bit yang error ya. Gitu ya. Nah, ini yang tengah adalah banyaknya error. Gitu. Seperti itu. Apa? Itu tidak boleh berarti ya. Berarti angka 20 tadi powernya harus dinaikkan. Kenapa? Karena kalau error ya sinyal yang diterima salah begitu ya. 21. 21 tadi kan 29 nih angkanya. Dalam 1000 bit dia ini masih ada nih. Tadi 29 ya, sekarang berapa coba? Sekarang adalah 8. Siapa tahu terakhir ya, 22. Oke, energi bitnya paling nggak 22 dB dan seterusnya. Oke, berarti batasnya adalah 22. Seperti ini satu kalau jadi 2 harus dinaikin lagi. Nah, tidak mau berarti jadi 2 nih. Nah, berarti memang batasnya adalah 23. 23 energi bit per E0 gitu kan. Maka yang tengahnya harusnya 0 gitu ya. Berarti tidak ada bit yang nyebrang dari satu tempat bit 1 jadi seolah-olah bit 0, bit 0 jadi bit 1. Itu nggak boleh. Nah, betul batasnya adalah 23. Tiap modulasi hasilnya beda ya, tergantung dia kanalnya apakah noise-nya besar dan seterusnya. Jadi sangat berpengaruh. Ini hanya simulasi sederhana di lingkungan yang sangat ideal tanpa ada noise-nya rendah ya. Dengan simulasi 8 fase shift key. Gitu. Kenapa ada 8? Maka fasenya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kira-kira seperti itu mungkin sedikit slideshow-nya dari MATLAB ya. Saya mencoba simulasikan bagaimana komunikasi digital itu dibangun antara MATLAB gitu kan, bisa kelihatan sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Mungkin ini pertanyaan Bila, saya di luar dari penjelasan materi ya, Pak. Kan yang saya oh tahu ya, metode modulasi itu ada dua ya, analog dan digital. Nah, yang digital ini kan bisa dibilang lebih baik lah dari segi kecepatan dan efisiensinya. Nah, faktor apa sih Pak yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kapasitas transmisi data dalam jaringan komunikasi, Pak? ya, yang mempengaruhi kecepatannya. Nah, jadi pertama jenis modulasinya ya. Nah, ini dia nih. Sekali ngirim berapa bit nih? Kalau tadi kan sekali ngirim hanya satu bit 1 jadi ini, bit 2 bit 0 jadi ini. Nah, kalau ini 2 PSK. Bit 1 jadi 2 bit sekali ngirim 2 bit. Yang ini sekali ngirim 4 bit. Nah, ini cepet banget gitu ya. Jadi biasanya yang paling faktor penentu adalah
yang saya ketahui adalah biasanya dari sisi modulasi, jenis modulasinya jenis apa, begitu kan. 256 QAM berarti kan ini QAM Quadrature Amplitude Modulation. Saya lupa, nanti minggu depan saya coba show up ke Anda simulasi QAM ya, yang seperti ini. Bagaimana sekali ngirim tuh bitnya banyak, sekali ngirim bitnya 4 begitu ya. Tapi ini masalah juga, sekali error langsung 4 bit, begitu kan. Jadi trade off ya. Biasanya kalau kualitas naik gitu kan, bandwidth naik, dalam hal ini throughputnya naik begitu, maka maka powernya harus tinggi kan begitu kan. Power kan kebutuhan. Ya kan kayak Anda gitu kan, kalau misalkan mau berdiskusi gitu kan, orangnya jauhan kan harus teriak gitu kan, maka membutuhkan power yang tinggi. Nah, yang tadi yang saya lakukan adalah meningkatkan power. Jadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis selain jenis modulasi begitu, biasanya juga ada jenis apakah dia MIMO atau enggak. Jadi kalau ada istilahnya MIMO, multiple input, multiple output, antenanya ada banyak. Nah, kalau tadi kan sekali ngirim 4, udah gitu sekali ngirim 4 di serial lagi. Oh, ini ke antena 1, barisan ini. Barisan ini ke antena 2. Nah, gitu kan. Makin banyak aja kan. Jadi sekali ngirim 8 bit begitu kan. Jadi bayangin aja sistemnya ya, sistem MIMO ya. Biasanya ini meningkatkan kecepatan juga. Itu sih diantaranya ya. Mungkin yang lain bisa dicari kembali di internet dan seterusnya, di buku ya. Gitu. Itu yang jawabannya kira-kira itu ya, Pilar ya. Iya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, sepertinya tidak ada. Baik, saya sudah contohkan bagaimana sistem komunikasi tadi berjalan ya, disimulasikan di MATLAB. Jadi kita bisa lihat simulasi gitu ya, pakai MATLAB ya. Lihatnya di mana? Di YouTube ya, banyak gitu kan. Jadi zaman Anda tuh, waduh, itu jangan sia-siakan YouTube ya sebenarnya ya. Kita bisa nambah stres pakai YouTube, juga bisa belajar pakai YouTube. Gitu, seperti itu. Gitu kan, tolong silahkan diisi waktu luangnya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat siang, mohon maaf ketidaknyamanannya ya tadi ya. Saya masih belum ketemu solusinya itu kenapa slide itu begitu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.